Halo guys, di sini saya akan mempresentasikan manajemen organisasi sistem pengendalian manajemen. Perkenalan, nama Ridho Maulana Mahmud, NIM 240533, jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Tujuan presentasi adalah untuk menyampaikan informasi, ide, atau solusi secara jelas dan terstruktur kepada audiens. Presentasi juga bertujuan untuk satu, memberikan informasi, menyampaikan fakta atau data secara efektif. Dua, meyakinkan audiens, memengaruhi audiens untuk menerima ide atau keputusan. Tiga, mengajak diskusi, membuka ruang untuk umpan balik dan kolaborasi. Empat, meningkatkan pemahaman, membantu audiens memahami isu atau solusi tertentu. Isi presentasi: 1. Penjelasan struktur pengendalian manajemen. 2. Penjelasan proses pengendalian manajemen. 3. Contoh nyata penerapan pengendalian manajemen organisasi. Materi: 1. Penjelasan struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen: 1. Pusat biaya, mengelola biaya operasional dengan fokus pada efisiensi. Contoh departemen produksi. 2. Pusat pendapatan bertanggung jawab, menghasilkan pendapatan tanpa mengendalikan biaya. Contoh divisi penjualan. 3. Pusat laba, mengelola pendapatan dan biaya untuk memaksimalkan laba. Contoh unit bisnis mandiri. 4. Pusat investasi, bertanggung jawab atas laba dan pengelolaan aset untuk meningkatkan ROI. Contoh divisi strategis. Struktur ini memastikan pengendalian yang efektif sesuai dengan tanggung jawab dan tujuan masing-masing unit. Materi 2. Penjelasan proses pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen. 1. Pusat biaya, mengelola biaya operasional dengan fokus pada efisiensi. Contoh departemen produksi. 2. Pusat pendapatan bertanggung jawab, menghasilkan pendapatan tanpa mengendalikan biaya. Contoh divisi penjualan. Pusat laba, mengelola pendapatan dan biaya untuk memaksimalkan laba. Contoh unit bisnis mandiri. 4. Pusat investasi, bertanggung jawab atas laba dan pengelolaan aset untuk meningkatkan ROI. Contoh divisi strategi. Struktur ini memastikan pengendalian yang efektif sesuai dengan tanggung jawab dan tujuan masing-masing unit. Materi 3. Contoh nyata penerapan pengendalian manajemen organisasi. Contoh penerapan ROI di organisasi: sebuah perusahaan menginvestasikan 1 miliar untuk membuka toko baru. Setelah 1 tahun, toko tersebut menghasilkan laba bersih sebesar 200 juta. Perhitungan ROI sebagai berikut. Kesimpulan: ROI sebesar 20% menunjukkan investasi menguntungkan. Perusahaan dapat mempertimbangkan ekspansi ke lokasi serupa atau memperbaiki strategi untuk meningkatkan ROI di masa depan. Kesimpulan: struktur pengendalian manajemen mencakup pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi yang masing-masing memiliki tanggung jawab terhadap biaya pendapatan, laba, dan pengelolaan investasi dalam organisasi. Proses pengendalian manajemen melibatkan perencanaan, pengukuran kinerja, dan penyesuaian strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh nyata penerapan pengendalian manajemen seperti perhitungan ROI pada investasi bisnis, membantu organisasi mengevaluasi efektivitas pengeluaran dan memandu keputusan strategis seperti ekspansi atau peningkatan efisiensi. Secara keseluruhan, pengendalian manajemen memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan tujuan organisasi tercapai dengan optimal. Rekomendasi untuk membangun komunikasi yang efektif dan sistem pengendalian yang efisien di organisasi. 1. Komunikasi yang efektif. Gunakan saluran yang tepat, pilih media komunikasi sesuai kebutuhan seperti rapat untuk diskusi mendalam dan email untuk informasi formal. Dengarkan secara aktif. Pastikan setiap pihak merasa didengar dan responsif terhadap umpan balik. Sampaikan pesan yang jelas, hindari ambigu, dan gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua pihak. 2. Sistem pengendalian yang efisien. Tentukan indikator kinerja yang jelas, gunakan metrik yang terukur seperti ROI atau laba bersih untuk menilai kinerja. Monitor dan evaluasi secara rutin, lakukan penilaian berkala untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Tingkatkan transparansi, pastikan semua pihak mengetahui tujuan dan hasil pengendalian untuk menciptakan akuntabilitas. Terima kasih.